Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh D.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Pukronja dan kawan-kawan. Dan itu teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalankan relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Dua, teori Arab atau teori Mekkah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekkah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Anggowa. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 1625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 1672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Selanjutnya ada teori Persia atau teori Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini karena menurut Jadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 900 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu di kota Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jane A. Berlin pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Maksudnya Islam ke Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh nama Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.